singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang sesungguhnya mengandung bahan-bahan berbahaya, namun diciptakan untuk kebutuhan medis dan pengobatan, serta memiliki efek tersendiri. Oleh karena itu, peredarannya sangat diatur oleh pemerintah. Macam-macam nafsa. Yang pertama ialah narkotika. Narkotika adalah salah satu yang termasuk golongan nafsa, di mana terbuat dari suatu tanaman maupun non-tanaman, baik yang sintesis maupun yang semi-sintesis, dan bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Yang kedua ialah psikotropika. Jenis kedua dari nafsa yaitu psikotropika, yang merupakan bahan alami maupun bukan alami yang memiliki khasiat psikoaktif. Dampak dari mengkonsumsi psikotropika dapat mempengaruhi susunan saraf yang bisa menyebabkan perubahan mental dan perilaku. Yang ketiga ialah zat adiktif. Zat ini merupakan bentuk inhalasi dan penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan. Zat adiktif ini mudah kita temukan di kehidupan sehari-hari, misalnya nikotin pada rokok, etanol pada minuman beralkohol, dan pelarut yang mudah menguap pada thinner, lem, dan lain-lain. Pandangan Alkitab tentang nafsa. Yang pertama, Alkitab menjelaskan di mana Galatia 5 ayatnya yang ke-20 sampai 21 tentang perbuatan daging yang merupakan tabiat berdosa, di mana terdapat kata sihir atau yun pharmakeia, yaitu ilmu sihir, spiritisme, menyembah setan, dan penggunaan obat bius untuk memperoleh pengalaman-pengalaman rohani. Dalam Keluaran 7 ayatnya yang ke-11 dan Wahyu 9 ayatnya yang ke-21 dilanjutkan pasal 18 ayatnya yang ke-23. Hal ini juga merupakan kekejian di hadapan Tuhan, maka penggunaan narkotika baik untuk hal-hal spiritual maupun kesenangan itu merupakan tabiat berdosa dan akan mengikat jiwa seseorang. Yang kedua, zat adiktif juga membuat orang tidak mampu mengendalikan diri mereka dan selalu bersikap tidak benar karena kehilangan akal, serta bertentangan dengan ajaran Alkitab. Manusia mampu menguasai diri agar tidak mabuk yang berlebihan dan menimbulkan hawa nafsu daging. Efesus 5 ayatnya yang ke-18. Bahwa jelas dalam Alkitab juga dikatakan bahwa pemabuk tidak dapat tempat dalam kerajaan Allah. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-10. Alkitab memberikan peringatan terhadap bahaya penggunaan nafsa. Seringkali mereka yang menggunakan nafsa adalah akibat dari salah bergaul dalam suatu komunitas yang tidak baik. Maka Alkitab menjelaskan bahwa pentingnya seseorang untuk waspada dalam memilih komunitas ia berada agar tidak terjebak, sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-33. Dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-21, kata kemabukan akan menghasilkan kerusakan penguasaan mental atau fisik dengan minuman keras. Maka sebagai orang percaya tidak seharusnya hidup dikuasai oleh minuman keras yang memabukkan dan merusak tubuh. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.
yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.